Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Imam Suharjo. Kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan PowerPoint ya. Jadi PowerPoint ini merupakan salah satu aplikasi dari Microsoft Office yang cukup banyak dipakai untuk presentasi ya biasanya. Oke, kali ini saya akan mengatakan beberapa fitur utama di PowerPoint yang ada yang mengetahui, kadang tidak ya. Kita sharing dulu aja. Jadi di dalam PowerPoint itu kita membuat presentasi dalam bentuk slide ke slide ya. Jadi halaman ke halaman kita sebut sebagai slide. Nah, slide ini di dalam PowerPoint kita bisa isi dengan berbagai macam variasi dari tampilan yang kita buat. Bisa tulisan, animasi, video, equation, link, dan macam-macam ya. Bahkan kita bisa buat link antar slide kita linkkan, atau mungkin dari slide 1 lompat ke slide yang berapa kita bisa buat link-link. Nah, kita akan mencoba membuat sesuatu yang menarik dulu yang ada di PowerPoint. Ada satu namanya Smart Art ya. Smart Art ini semacam template-template yang cantik yang kita bisa buat tanpa kita harus membuat dengan susah payah ya. Tinggal pilih templatenya, kita modifikasi, kita buat menjadi sebuah Smart Art. Nah, Smart Art ini ada di PowerPoint, ada di menu Insert, Smart Art. Nah, Smart Art cukup banyak jenisnya. Misalkan dalam bentuk area-area seperti ini, warnanya nanti kita bisa custom. Atau ada juga yang seperti ini. Nah, kita bisa pilih ya, dari Smart Art tadi ada berbagai macam template yang banyak ya pilihannya ya. Model-modelnya cukup banyak ya. Kita bisa menyesuaikan tanpa harus desain art-artnya satu-satu ya. Udah tinggal pilih saja. Begitu kita pilih, nanti warna-warnanya kita bisa sesuaikan. Atau kita juga bisa pilih warna dan bentuknya sesuai dengan pilihan template yang ada. Nah, caranya seperti ini ya. Saya sudah merekam sebelumnya. Jadi Smart Art ada di menu Insert. Jadi dari Home ada Insert. Nah, dari Insert ini kita pilih ada namanya Smart Art. Nah, ini tadi tampilannya di depan tadi. Nah, kita bisa pilih Smart Art mana yang mau kita gunakan ya. Misalnya kita mau yang segi berapa ini, segi 6 ya. Nah, kita bisa isi di sini, hasilnya di sini ya, previewnya. Nah, misalkan ini area berapa, nah, kita bisa tambahkan. Nah, kalau mau menggunakan bentuk yang lain atau data yang lain maksudnya, kita tinggal enter saja, nanti akan muncul area-area baru. Nah, ini contoh area yang sudah kita pilih tadi, maksudnya Smart Art yang sudah kita pilih dalam bentuk misalnya contohnya area-area. Nah, kita pilih warna-warnanya yang kita sesuaikan ya, yang mana gitu, tinggal pilih saja. Atau kalau secara khusus kita membutuhkan warna yang khusus, kita bisa rubah warnanya, change color ini. Itu ya, itu Smart Art cukup menarik. Mungkin jarang orang yang menggunakan, tapi ini cukup bagus dipakai untuk membuat penyajian data yang instan, yang menarik gitu ya. Nah, ini ke slide berikutnya. Nah, ada yang kedua adalah desain. Tampilan di dalam PowerPoint itu menggunakan template, tema ya. Ada tema atau template di sini, kita bisa pilih template yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau teman-teman Microsoft-nya terregister secara resmi, bahkan bisa menggunakan tema-tema yang selalu update ya. Kadang ada tawaran tema-tema gratis dari Microsoft yang kita bisa gunakan, kita pilih. Nah, ini kita tinggal pilih saja. Di samping itu kita juga bisa custom tema-tema yang sudah ada ini. Nanti dengan slide master ya. Nanti pada bagian akhir saya tunjukkan bagaimana cara memodifikasi tema-tema yang ada di sini. Nah, ini tinggal pilih saja. Begitu kita menggunakan tema, nanti tampilannya akan sesuai dengan tema yang ada di sini. Namun isinya tetap ya, tentu perlu ada penyesuaian ya, penyesuaian isi. Kadang mungkin fontnya atau ini tidak sesuai, tapi itu sangat mudah untuk ditata kembali. Oke, yang berikutnya adalah transisi dan animasi. Di dalam PowerPoint itu ada transisi. Kalau transisi itu sebenarnya merupakan perpindahan antara slide ke slide. Sebagai contoh yang saya gunakan tadi, efek transisi yang ada ini kan seperti ini ya tempat saya. Seperti kena angin atau Windows ya. Nah, itu antar slide. Nah, antar slide ini dinamakan transisi. Nah, transisi itu antar slide bisa dibuat beragam atau diseragamkan sama. Kalau di tempat saya tadi, saya pilih satu transisi, kita apply all. Artinya semua slide-nya menggunakan efek transisi yang sama.
Nah, ini juga kadang dibutuhkan untuk membuat tampilan supaya tampilan presentasi di PowerPoint tidak jemu ya, terkesan klasik ya. Nah, ini yang tadi kita bisa atur transisinya antar slide, atau kita bisa juga slide nanti kita set ini ya, animasi di dalam slide-nya. Oh, ini saya kembali ke transisi ya. Transisi tadi sebenarnya fiturnya banyak. Kalau kita expand ke bawah, di sini tadi kita tambah ke bawah, di situ kita akan menemukan banyak sekali efek transisi. Kita bisa sesuaikan, kita pilih mana yang pas menurut kita ya, menurut audien gitu ya. Nah, ini fitur transisi tadi kita bisa efek, selain efek tampilan tadi ya, di transisi sebenarnya ada efek-efek suara juga. Misalkan efek tepuk tangan, efek arrow ya. Terus juga transisi tadi secara default itu kita klik baru pindah. Jadi ada perpindahan antar slide tadi, kalau defaultnya kita klik, kalau nggak diklik nggak pindah. Nah, kadang-kadang kita membutuhkan efek perpindahan tadi secara otomatis. Jadi mungkin karena durasi presentasinya dibatasi ketat gitu ya. Ya udah, tiap slide misalkan hanya misalkan 15 detik atau 30 detik Mas. Berarti setiap 30 detik harus pindah. Nah, kita bisa set durasinya. Ini ya, kita bisa set kalau defaultnya adalah on mouse click, atau setelah berapa detik akan pindah ke slide berikutnya. Oke, di dalam presentasi tadi ada juga namanya animasi. Nah, kita bisa buat animasi secara instan. Sebenarnya tinggal pilih, caranya adalah tinggal pilih gambarnya atau objek yang mau dianimasikan, terus klik animasi, nanti kita tinggal pilih tipe animasinya seperti apa. Itu secara instannya ya. Jadi tinggal pilih, nanti akan ada previewnya dulu sebelum kita gunakan. Klik gitu, nanti animasinya jadi. Nah, kalau lebih dalam lagi, di dalam animasi itu sebenarnya ada banyak pilihan. Ada setidaknya ada 4 ini ya kalau di dalam PowerPoint. Ada namanya entrance, emphasis, exit, dan motion pad. Nah, entrance ini adalah bahasanya gini, kalau animasi itu atau objek tadi itu belum ada, mau ada gitu ya, belum ada, mau muncul maksudnya, itu namanya entrance. Jadi animasi saat dia mau muncul jadi ada, itu apa? Misalkan melingkar atau seperti bintang gitu ya. Nah, yang kedua adalah emphasis. Emphasis ini objeknya sudah ada. Nah, kita set ketika objeknya sudah ada, mau diapakan? Misalkan gulung-gulung, misalkan transparan, berubah warnanya, itu di emphasis. Dan yang ketiga, animasi pada saat dia mau dibuat menghilang atau exit. Nah, ini bisa dibuat tadi ya, fade atau disappear, tiba-tiba hilang gitu ya, atau yang lain. Nah, kalau yang lebih expert lagi, kita bisa menggunakan tipe animasi yang bentuknya pad. Jadi misalkan kita pengen objek tadi itu bergerak sesuai dengan garis yang kita buat. Nah, kita bisa buat line. Jadi nanti objeknya bergerak, atau objeknya melingkar, atau mengikuti belokan dan sebagainya. Kita bisa buat motion pad. Itu ya, ini motion pad biasanya dipakai mirip dengan ini emphasis pada saat objeknya sudah muncul. Nah, ini saya contohkan ya animasi yang di tempat saya menggunakan 3 buah animasi. Yang pertama adalah animasi yang saat muncul tadi, terus emphasis, dan nanti exit. Nah, ini saat muncul, terus saat sudah ada, misalkan saya goyang seperti ini, terus yang ketiga animasi saat dia menghilang. Nah, secara default tadi animasi ini, perpindahan animasi tadi, di sini ada 3 buah animasi tadi. Perpindahan 3 buah animasi tadi on click. Tapi bisa juga kita set perpindahan animasi tadi, misalkan langsung ya, setelah animasi pertama, terus kedua, ketiga, dan seterusnya. Atau animasi, perpindahan animasinya berdasarkan waktu. Itu juga bisa. Di sini ya, on click, atau berdasarkan waktu, atau ada delay berapa gitu kita bisa set. Terus ini ya, yang bagian akhir yang paling penting adalah untuk menampilkannya. Seperti di sini saya tampilkan dalam bentuk slideshow. Slideshow itu tampilan penuh. Jadi PowerPoint menu-menu PowerPoint-nya tidak muncul. Nah, kita bisa menggunakan, biasanya orang menggunakan F5, langsung F5 gitu ya. Nah, F5 atau ada tombol di kanan bawah biasanya di dalam di PowerPoint untuk melakukan
slideshow. Tapi bisa juga kita mau slideshow tapi bukan dari halaman awal ya. Kalau F5 itu kan dari awal ya, dari halaman nomor 1, dari judulnya tadi ya. Nah, kita juga bisa menggunakan Shift F5, yaitu akan memunculkan slideshow pada halaman yang kita pilih saja atau halaman yang aktif. Misalkan nih, saya keluar dari sini terus saya pengen presentasinya bukan dari awal tapi dari halaman yang ke sekian ini. Nah, kita bisa gunakan Shift F5. Jadi tidak perlu next sampai dengan halaman yang kesekian ya. Cukup Shift F5, nanti halaman tampilan penuhnya adalah di halaman yang bersangkutan. Oke, nah ini ada beberapa contoh, misalkan tadi yang slideshow tadi kita bisa menggunakan yang kanan bawah di sini, atau kalau misalkan tanpa Shift F5 tadi sebenarnya menunya sudah ada dari slideshow, dipilih from current site, jadi dari halaman yang kita maksud. Kalau yang from beginning tadi sama dengan F5. Nah, sebenarnya ada juga presentasi online ya, kita bisa set kayak streaming itu bisa, ini kita bisa set nanti ada dalam bentuk URL gitu ya. Ini juga memungkinkan misalkan teman-teman pengen presentasi secara online, nah ini kita bisa present secara online. Nah, ini ada beberapa tips di dalam PowerPoint ya, sebenarnya mungkin banyak ya. Ya intinya kalau di dalam PowerPoint tadi kita buat menu itu ini apa? Jangan terlalu banyak, teks-teksnya jangan terlalu banyak ya. Kalau terlalu banyak nanti kurang menarik juga. Namanya juga PowerPoint ya, jadi poin-poinnya saja. Mungkin akan lebih banyak seseorang itu menyampaikan secara narasi, deskripsi dan sebagainya dinarasikan. Sementara di dalam PowerPoint itu lebih ke poin-poinnya saja. Terus juga hindari penggunaan transisi atau animasi terlalu banyak. Meskipun tadi animasi atau transisi itu sedikit menghibur, tapi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak itu menjadi apa ya, malah memusingkan, itu bisa jadi ya cukupnya saja. Terus warna ya, ini nggak kelihatan kan ya, jadi gunakan warna yang sesuai. Misalnya backgroundnya putih, warnanya hitam. Kalau backgroundnya putih, warnanya seperti ini kan nggak kelihatan ya, gunakan. Nah, untuk presentasi memang harus perlu berlatih. Nah, ini transisi tadi gunakan yang nggak boleh banyak-banyak ya, ini kan terlalu banyak. Nah, jadi oke, nah ini tadi transisi tadi. Nah, ini contoh yang ini tadi yang tampilan apa adanya. Nah kita buat misalnya kita percantik. Nah, jadi seperti ini kan lebih menarik. Jadi poin-poinnya kita buat dengan menggunakan Smart Art tadi ya. Kita bisa jadi menjadi lebih bagus daripada yang polosan tadi ya gitu ya. Oke, jadi tadi ya tema tadi yang saya sampaikan di depan tadi itu kita bisa pilih ya. Kita bisa pilih yang sudah ada, tapi kita juga bisa dari tema yang kita pilih tadi itu kita edit. Nah, ini menunya menggunakan namanya View Site Master. Nah, tema tadi itu kita bisa masing-masing kita edit. Jadi ada tema itu tampilan untuk judulnya, ada untuk isinya, ada untuk macam-macam ya. Tapi yang secara umum biasanya ada untuk judul dan untuk konten. Yang utama sih itu untuk judul sama kontennya. Nah, kita bisa edit. Mau dikasih warna apa atau dikasih objek apa gitu, kita bisa bermainnya di Site Master. Nah, setelah itu kita simpan, kita close. Nah, maka temanya kita bisa gunakan ya. Tema yang baru yang sudah dimodifikasi tadi kita bisa gunakan baik untuk presentasi yang sekarang atau presentasi yang lain dengan menggunakan tema editan kita. Oke, nah ini juga sama, tambahan juga di dalam PowerPoint itu defaultnya kan tersimpannya dalam PPTX yang sekarang ya, PPTX. Itu bisa diedit lagi. Nah, tetapi kita juga bisa melakukan penyimpanan dalam bentuk yang lain, misalkan dalam bentuk gambar, dalam bentuk video gitu ya, atau yang lain lagi. Gambarnya bisa PNG, bisa PNG, bisa GIF ya. Nah, kita bisa pilih itu. Tetapi jangan lupa ya, ketika membuat PowerPoint pastikan kesimpan dulu dalam bentuk PPTX-nya dulu ya. Baru nanti kalau misalkan mau dimodifikasi hasil dari PPTX tadi, atau kita buka PPT-nya, kita simpan lagi, kita save as dengan tipe file yang lain. Demikian ya sekilas tentang PowerPoint ya. Ya kita perlu banyak berlatih. Ya termasuk saya juga masih terus berlatih untuk membuat presentasi yang menarik, tidak membosankan gitu ya, supaya bisa dinikmati dengan dari awal sampai akhir, terutama untuk video pembelajaran. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua.